Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, oke. Di kegiatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik atau hal yang sering kita temui di lingkungan kita, di kelas, di sekolah. Nah, jadi Bapak punya sebuah cerita ini. Ada seorang anak. Nah, anak ini di lingkungan kelasnya itu dia selalu menyendiri dan merasa dikucilkan. Lalu kebanyakan teman-temannya itu jarang suka bergaul sama dia karena dia juga jarang ngobrol sama teman-temannya. Nah, di sini coba kalian teliti gitu, dianalisa menurut kalian bagaimana kita sebagai temannya di kelas itu, dan juga kita memposisikan sebagai diri dia. Kalau kita ada di posisi dia, kita harusnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Harusnya lebih mendekati bersosialisasi lagi gitu. Oh, jadi lebih terbuka ke orang lain mungkin gitu ya. Kalau Rival gimana? Mungkin di lingkungan sekolah juga teman-temannya lebih peka terhadap dia, lebih melihat bahwa dia tuh sering sendiri nih di si dianya tuh. Kita sebagai temannya tuh jangan malah menjauhi atau bahkan sampai membuli. Lebih baik kita sebagai temannya itu mendekati dan memberi dia saran bahwa kalau di kelas tuh kamu jangan sendiri-sendiri gitu, agar setiap apa-apa kan di sekolah harus saling ini, tiap orang tuh kan tiap ada kelompok apa-apa, gimana kalau dia gak ke kebagian kelompok gitu. Jadi lebih teman-temannya juga lebih sadar gitu ya untuk mencoba mendekati, nggak membiarkan kayak kita. Soalnya kan gini menambahkannya, soalnya kalau orang kayak gitu biasanya itu teh di rumahnya tuh punya banyak tekanan, dan di luar rumahnya jangan sampai dia tertekan juga. Oke. Nah, jadi secara garis besar mungkin ya, jadi jika kita memposisikan kita berada di posisi anak itu, kita harus lebih open minded, membuka pikiran kita. Jangan terlalu terfokus, kita ini hidup gini, kita hanya ingin seperlunya saja. Karena manusia itu secara ininya adalah makhluk sosial, jadi harus bersosialisasi. Mau bagaimanapun, manusia itu harus beradaptasi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, atau dengan apapun. Karena tidak mungkin lingkungan yang beradaptasi kepada kita. Nah, tadi saran-saran dari kalian Bapak sebutkan lagi ya. Yang dari Fazahra Eriana itu tadi menyarankan lebih mendekatkan diri kepada orang lain dan lebih terbuka. Pada Rival, kita sebagai teman-temannya, jadi jangan menjauhi dia, jangan membuli, dan juga lebih mengajak dia untuk lebih bercerita atau mengajak apa-apa. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, mungkin terkait permasalahan yang tadi ada yang mau ditanyakan? Ada ya, kan gini, kan misalnya dia tuh teman kita tuh sudah memberanikan diri untuk mendekati dia dan bertanya kepada dia, tapi kan orang yang kayak gitu kadang suka agak kurang nyambung gitu ngomongnya, disebabkan karena jarang mungkin dia mengobrol dengan teman-temannya. Jadi topiknya itu lebih tidak sesuai gitu dengan Ya, kadang kita ngomong ini dia jawab itu, jadi kita sebagai temannya menanggapinya harus sebagaimana. Oke. Nah, mungkin menanggapi dengan obrolan-obrolan hal seperti itu, kita lebih memulai dengan obrolan yang ringan saja, seperti menanyakan gimana pelajaran. Jangan terlalu menanyakan hal yang rinci seperti topik sepak bola atau apapun permainan. Kan nggak semua orang suka satu hobi yang sama. Jadi lebih ke hal yang luas aja ngobrolnya. Ya, yang umum, misal apa keseharian dia, agar dia juga lama kelamaan dia akan nyambung, dia juga akan tahu gitu menanggapi,
oh kamu sukanya ini nih, dia juga akan menyesuaikan dengan obrolan kamu, bisa jadi dia juga terbawa suka ke hal yang kamu sukai. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kan kalau misalnya posisikan sebagai dia nih, kita tuh udah mulai mau bersosialisasi sama teman-teman, tapi yang teman-teman itu malah nyuekin. Jadi gimana kalau kayak gitu? Gimana maksudnya? Kita sebagai Kita temannya? sebagai dia. Oh, kita sebagai. Nah, mungkin kita mendekati orang yang tadi nyuekin itu karena hal yang kita bawa atau yang ajak ngobrol nggak menarik menurut dia. Nah, di satu hal juga kita lihat ketika kita ngajak ngobrol ke orang lain, apakah dia itu sedang mengerjakan hal yang menurut dia penting atau hal yang apa itu yang dia fokuskan. Karena kita juga harus tahu situasi ketika ngajak ngobrol. Kita nggak mungkin tiba-tiba ngajak orang lain ngobrol aja tanpa tahu. Kan kita juga harus tahu dulu situasinya, mengamati gimana. Bisa dipahami? Bisa. Nah, mungkin alhamdulillah ya kegiatan kali ini telah dicukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat ketika kalian mengalami atau ada yang di kelasnya mengalami hal tersebut, kalian bisa bertindak sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kalian dan didiskusikan tadi. Nah, mungkin cukup sekian. Alangkah baiknya kita menutup kegiatan kali ini dengan baca doa juga. Baca doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.